Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan mata kuliah pelabuhan. Pada pertemuan ini kita akan membahas banyak terkait dengan fasilitas dan elemen pelabuhan. Silakan didengarkan. Baik, materi ini terbagi atas dua bagian. Jadi untuk ini bahan video ini adalah bagian pertama dari fasilitas dan elemen dari pelabuhan. Sebelum kita beranjak kepada jenis fasilitas dan elemen pelabuhan yang ada, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja konsep dari kelengkapan fasilitas suatu pelabuhan, terutama yang sering menjadi fungsi pelabuhan, yaitu pelabuhan intermoda, yaitu penyambung antara moda satu dengan moda yang lainnya, terutama moda utamanya kapal dengan moda penunjangnya bisa berupa jalan rel maupun jalan raya. Nah, konsep dari kelengkapan ini itu ada beberapa. Yang pertama, di dalam kita mempertimbangkan kelengkapan fasilitas, maka kita harus mempertimbangkan yaitu bagaimana hubungan antara pelabuhan tersebut dengan kawasan yang ada di belakangnya atau kita sebut hinterland. Nah, pada fasilitas ini konsepnya itu adalah bagaimana antara hinterland dan pelabuhan itu adalah saling terkoneksi. Kemudian yang kedua, konsepnya adalah ketika kita berbicara tentang kelengkapan fasilitas pelabuhan, itu kita juga harus mempertimbangkan yang namanya updating teknologinya. Artinya, jangan sampai kapal-kapal yang akan berlabuh di pelabuhan kita, dia menggunakan teknologi yang jauh lebih modern dari pelabuhan tersebut. Artinya nanti akan ada miss teknologi di situ yang mana akan mengakibatkan ketidaksinkronan data antara database kapal yang akan datang dengan apa yang tercatat di dalam sistem kita. Kemudian konsep berikutnya adalah terkait dengan percepatan bongkar muat barang. Nah, artinya ketika kita akan mempertimbangkan kelengkapan fasilitas, kita juga harus merencanakan berapa lama bongkar muat barang yang akan kita rencanakan dengan yang berada di pelabuhan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah konsep kelengkapan fasilitasnya adalah harus mampu melakukan penanganan bongkar muat barang disesuaikan dengan jenis muatannya. Artinya kalau pelabuhannya itu adalah pelabuhan untuk minyak, jadi kelengkapan fasilitasnya juga harus sesuai dengan muatan minyak. Jangan sampai pelabuhannya jenisnya itu adalah pelabuhan minyak, yang dipasang fasilitas di situ itu adalah fasilitas-fasilitas untuk pelabuhan barang seperti tower crane, lapangan penumpukan, lapangan peti kemas, dan lain sebagainya. Nah, maka sebelum kita berbicara mengenai fasilitas yang ada di dalamnya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa konsep dan filosofi fasilitas dari sebuah pelabuhan. Artinya tidak mungkin semua fasilitas ini ada di dalam satu pelabuhan yang satu pelabuhan tertentu seperti itu. Kecuali kalau memang pelabuhan itu adalah termasuk pelabuhan yang sifatnya sangat kompleks dan banyak aktivitas yang ada di dalamnya yang berfungsi adalah pelabuhan multifungsi. Itu semua perlengkapan harus memang terlaksana karena kegiatannya memang banyak. Slide ini menjelaskan terkait pembagian fasilitas dan elemen pelabuhan, yaitu berdasar wilayah. Fasilitas dan elemen pelabuhan dapat terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas elemen pelabuhan daratan atau biasa kita sebut adalah onshore facility, dan yang kedua adalah fasilitas air atau lepas pantai yang kita sebut dengan offshore facility. Onshore facility ini merupakan sebuah kelompok bangunan sipil terutama di kawasan daratan pelabuhan yang fungsinya adalah untuk melayani pelayanan muatan barang. Ya, artinya bongkar muat ya kalau dia barang atau naik turun penumpang apabila itu adalah
manusia. Nah, kemudian sedangkan untuk offshore facility itu adalah fasilitas pelabuhan yang penempatannya di laut terbuka yang dilengkapi dengan pelampung, tempat tambatan kapal, breakwater, access channel, turning basin, sarana navigasi, dan lain sebagainya. Oke. Untuk slide ini menjelaskan beberapa istilah-istilah yang sering kita akan dengar terkait dengan fasilitas daratan. Yaitu yang pertama adalah gudang transit. Ya, secara singkat ini adalah fungsinya untuk menyimpan barang jangka pendek sebelum dimuat kembali di atas kapal. Kemudian fasilitas berikutnya warehouse atau gudang, ya, yaitu dengan menyimpan barang dengan jangka waktu pendek maupun panjang dengan posisinya berdekatan dengan gudang transit. Kemudian fasilitas berikutnya lapangan terbuka, yaitu tempat untuk menyimpan barang yang tahan panas. Kemudian gedung perkantoran, ya, ini terutama untuk pelabuhan penumpang, ya, ini fasilitas daratannya, yaitu biasanya terdiri dari kantor imigrasi, sistem keamanan, dan juga sistem tiketing penumpang. Kemudian yang berikutnya ini adalah gedung, ya, fasilitas daratannya berupa gedung. Gedung-gedung di sini itu adalah untuk fasilitas penunjang dari kapal. Jadi yang dimaksud dengan gedung di sini adalah gedung perbaikan kapal, garasi kapal, galangan kapal, dan lain-lain. Dan kemudian termasuk juga salah satu fasilitas daratan adalah sarana transportasi, baik berupa kereta api dan juga ataupun jalan raya berupa truk. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas yang ada di offshore, yaitu terbagi 4, tempat labuh lepas pantai, breakwater, turning basin atau alur pelayaran atau danau, kolam pelabuhan, dan juga sistem navigasi. Termasuk di dalam fasilitas air, kita bisa lihat di gambar, ya, itu adalah pelayanan utamanya adalah berupa sarana transportasi lautnya, yaitu kepentingan dari kapal itu sendiri. Itu yang akan menjadi fokus pada kelengkapan fasilitas air atau offshore facility di dalam suatu pelabuhan. Slide ini menunjukkan terkait dengan alur pelayaran atau turning basin yang termasuk dalam salah satu fasilitas offshore dari sebuah pelabuhan, di mana alur pelayaran ini fungsinya adalah untuk mengarahkan kapal supaya bisa bersandar di pelabuhan dengan sempurna. Berikut, ya, bisa dilihat sendiri gambar-gambar dari alur pelayaran yang ada di suatu pelabuhan. Berikut diberikan sebuah fasilitas offshore, yaitu sebuah fasilitas yang berupa navigasi pelabuhan, di mana navigasi pelabuhan ini merupakan salah satu peralatan untuk alat bantu kapal itu sendiri dalam mengidentifikasi daerah pelabuhan terutama yang ada di depannya. Navigasi pelabuhan bisa berupa mooring buoy yang begini bentuknya ataupun berupa mercusuar yang sering sekali kita lihat dan biasanya juga kita tonton di televisi-televisi terkait film-film yang terkait dengan pelabuhan, yang mana biasanya pada navigasi berupa mercusuar ini itu tergolong yang masih sangat kuno. Itu ya, jadi dari zaman dahulu itu penanda dari sebuah pelabuhan itu memang adalah ciri khasnya adalah adanya mercusuar itu sendiri. Sedangkan kalau saat ini itu sudah banyak dengan adanya teknologi mercusuar ini masih digunakan, tapi
tidak lagi menjadi fasilitas utama bagi pelabuhan-pelabuhan yang memang dengan kapasitas kegiatan yang kompleks dan banyak. Selain daripada offshore tadi ya, juga fasilitas dan elemen pelabuhan itu juga terbagi, yaitu dari berdasar operasionalnya yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas penunjang, dan juga alat bantu pelabuhan. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas pokok yang wajib disediakan oleh pihak pelabuhan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu antara lain ya alur pelayaran, penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan juga tempat tambatan kapal. Sehingga bisa dikatakan keseluruhan bagian-bagian ini itu yang membedakan adalah dari segi ragam fasilitasnya. Artinya seperti misalkan breakwater. Breakwater di sini termasuk fasilitas pokok apabila dia terbagi dengan kelengkapan fasilitas dari kegiatannya. Kemudian kalau dari wilayahnya, breakwater termasuk dalam offshore facility. Jadi artinya satu bagian atau satu kelengkapan fasilitas itu bisa masuk ke dalam berbagai ragam jenis fasilitas dan elemen pelabuhan. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas penunjang dari suatu aktivitas pelabuhan, yaitu diantaranya adalah dermaga, kemudian gudang, lapangan penumpukan, terminal, jalan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, fasilitas penunjang ini itu adalah merupakan fasilitas terutama yang difokuskan kepada muatan atau isi dari kapal tersebut. Sedangkan kalau fasilitas pokok itu adalah fasilitas yang difokuskan kepada kapal sebagai objek utama dari konsumen pelayanan sebuah pelabuhan ini sendiri. Slide ini merupakan penjelasan dari alat bantu dalam sebuah fasilitas dan elemen pelabuhan, di mana alat bantu ini adalah tugasnya untuk melayani kegiatan bongkar atau muat barang dari atau ke kapal. Sebenarnya alat bantu ini merupakan satu tools ya untuk fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Alat bantu pelabuhan ini terdiri atas dua jenis, yaitu alat bantu darat dan juga alat bantu apung. Untuk alat bantu darat itu sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah di dalam kebutuhan multipurpose atau banyak kegiatan dari sebuah pelabuhan, maka alat bantu darat yang bisa dilengkapi itu antara lain adalah mobile crane. Nah, mobile crane itu crane yang bisa berjalan, kemudian forklift ya, kita bisa lihat di sini forklift ya yang warna merah ini. Kemudian juga truk. Sedangkan untuk peti kemas karena sifatnya adalah besar, forklift juga terkadang tidak mampu untuk mengangkat kontainer ini. Maka biasanya alat bantu darat yang dipakai adalah memang kontainer crane yang ukurannya besar dan bisa mengangkut dari satu atau lebih beberapa peti kemas. Kemudian rubber thread gantry, RTG, top loader, head truck, dan chassis. Ini semua adalah kelengkapan untuk keperluan peti kemas. Kemudian untuk barang yang sifatnya curah kering itu bisa menggunakan conveyor, dump truck, dan juga hopper ya guna untuk membawa barang-barang curah kering tersebut dari kapal menuju ke gudang ataupun sebaliknya. Slide ini menjelaskan terkait dengan alat bantu apung yang digunakan untuk fasilitas pelabuhan. Alat bantu apung yang sering digunakan itu adalah yang pertama kapal tunda. Seperti pertemuan sebelumnya, kapal tunda merupakan satu jenis kapal yang tugasnya untuk melakukan bantuan terhadap kapal-kapal yang akan bersandar. Nah, selain itu juga ada yang namanya kapal pandu. Jadi ada namanya kapal tunda dan kapal pandu. Bedanya adalah kalau kapal pandu itu tugasnya hanya untuk memandu saja.
Jadi kapal ini tidak membantu secara teknis seperti kapal tunda, tapi untuk memandu kapal yang akan berlabuh ke pelabuhan itu dipandu sedemikian rupa, terutama dalam wilayah turning basin atau kolam alur pelayaran untuk nanti sampai berlabuh atau bersandar di pelabuhan yang dituju. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas dan elemen pelabuhan yang terbagi berdasar dengan penggunaan. Berdasar penggunaan itu ada 3, yaitu fasilitas untuk kapal, kemudian fasilitas untuk barang dan penumpang, serta fasilitas untuk penggunaan tanah sekitar kawasan pelabuhan. Slide ini menjelaskan banyak terkait dengan 3 fasilitas utama yang dibutuhkan oleh suatu kapal saat beraktivitas di pelabuhan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah fasilitas perlindungan kapal atau protective facilities. Kemudian yang kedua adalah fasilitas tambat kapal atau mooring facilities, dan juga fasilitas perairan yaitu waterside facilities. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas perlindungan kapal. Fasilitas perlindungan kapal sesuai dengan namanya, yaitu fasilitas yang fungsinya adalah melindungi dari kapal akibat pengaruh buruk dari perubahan kondisi oseanografis atau kondisi perairan tempat pergerakan kapal tersebut. Berupa apa kondisi oseanografisnya? Ada yang berupa gelombang, arus, pasang, ya, aliran pasir atau sedimen di sekitar laut, kemudian erosi yang berada di kawasan sekitar pelabuhan, luapan air apabila berada di muara sungai, dan lain sebagainya. Sehingga fasilitas pelindungan ini menjadi perlu untuk dijadikan sebagai fasilitas pokok dalam pelindungan kapal tersebut untuk beraktivitas di pelabuhan. Itu terdiri dari 8, ya, kita akan menjelaskan satu-satu pada slide berikutnya. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas pelindungan yang berada untuk kapal, ya. Yang pertama yaitu sea dikes atau bahasa Indonesia adalah tanggul laut. Tanggul laut ini adalah fungsinya melindungi daerah dataran rendah terhadap banjir akibat air laut yang masuk, ya. Air laut yang masuk ini bisa berupa air laut yang masuk ke dalam permukaan, ya, merengsek ke permukaan tanah atas, ataupun yang masuk ke dalam bawah seperti itu. Jadi di dalam pori-pori tanah yang berada di batas pelabuhan tersebut, air lautnya masuk ke dalam kemudian merusak kekuatan dari pelabuhan tersebut. Nah, bahan dari sea dikes atau tanggul laut ini bisa berupa material halus seperti pasir dan tanah liat, kemudian dibentuk, ya, sedemikian rupa, bisa dilihat pada gambar, ya, kemiringan juga landai supaya mengurangi efek erosi dari gelombang yang datang. Karena tanggul laut dia akan selalu berinteraksi dengan gelombang perairan yang berada di kawasan pelabuhan tersebut, sehingga kemiringannya harus dibuat landai supaya mengurangi efek erosi yang timbul. Kemudian permukaan ini juga biasanya ada yang berupa rumput, aspal, bebatuan, ataupun beton bertulang, dan juga tidak menjadi suatu masalah yang besar apabila tanggul ini biasanya dibuat sebagai salah satu fasilitas wisata apabila memang dibuat sedemikian rupa aman untuk dijadikan lokasi wisata tersebut. Slide ini menjelaskan terkait fasilitas pelindungan pelabuhan yang kedua, yaitu sea walls, ya, tembok laut dan revetments. Struktur ini ataupun sea wall ini merupakan suatu fasilitas pelindungan atau yang berupa struktur pantai dalam pencegahan atau pengurangan limpasan air laut dan banjir terhadap tanah dan struktur yang berada di belakang daerah pantai tersebut. Sea walls ini sendiri itu dibangun sejajar, ya, kita lihat pada gambar, sejajar dengan garis pantai sebagai penguat dari bagian dari profil pantai tersebut.
dibuat juga dari konstruksi padat seperti beton, turap, ya, pasangan batu atau pipa beton, dan dia sifatnya seawall ini dia tidak memantulkan tidak meredam energi, tapi dia memantulkan gelombang. Jadi artinya pada seawall ini ketika gelombang datang dia akan menghantam seawall, kemudian energi dari ombak tersebut akan dipantulkan gelombangnya, dan akibat dari hal tersebut maka biasanya tidak heran pada seawall ini sering terjadi adanya temuan-temuan gurusan pada bagian tumitnya, karena memang dia sifatnya memantulkan bukan meredam. Slide ini menjelaskan tentang revetments, ya, sama dengan seawall sebenarnya. Jadi ini terutama struktur onshore atau daratan dengan fungsi utamanya adalah melindungi garis pantai dari erosi tersebut. Nah, oleh karena itu biasanya revetments itu bentuknya melandai mengikuti profil alami dari garis pantai, ya, dan terdiri dari batu, beton atau aspal untuk perlindungannya. Nah, untuk dalam perlindungannya dari erosi, artinya sedapat mungkin air laut itu tidak masuk ke dalam pori-pori di batas pelabuhan atau garis pantai, dan juga dia akan melindungi dari erosi tersebut dengan melandaian, bentuk landai yang mengikuti profil alami dari garis pantainya. Nah, dari seawalls dan revetment sebenarnya fungsinya sama, hanya yang biasanya di dalam untuk fungsionalnya itu memang seawalls dan revetment itu berbeda. Seawalls cenderung adalah untuk dia memantulkan gelombang, ya, gelombang dari arus air laut. Sedangkan kalau revetment itu adalah tugasnya utamanya melindungi garis pantai dari erosi. Sehingga bentuknya kalau seawalls cenderung dia tegak lurus, sedangkan revetment itu landai menurut dengan profil alami dari garis pantai tersebut. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas pelindungan di pelabuhan yang berikutnya, yaitu bulkhead. Bulkhead adalah suatu komponen vertikal yang memang khusus dirancang untuk mencegah sebuah limpasan, banjir, ataupun erosi tanah. Perbedaannya pada bulkhead itu, ya, sesuai dengan namanya, dia hampir sama dengan seawall, tapi dia dilengkapi atau dilindungi oleh sebuah tiang-tiang yang dibangun dari sebuah kayu, baja, atau lembaran vinil, ya. Dan penempatannya sendiri ini memang sepanjang daerah yang mudah terkikis atau lereng curam, sehingga dia akan mampu membantu melindungi dan mencegah limpasan dari pergerakan gelombang air. Posisi ideal pada bulkhead ini itu adalah pada tempat dengan lebar basin ataupun alur pelayaran atau kolam yang terbatas. Kemudian juga posisi ideal dari bulkhead ini juga bisa dipasang pada kanal yang sempit, cekungan buatan, dan sepanjang tebing curam yang tinggi. Komponen strukturnya di sini, ya, pada bulkhead cenderung tahan lama dan memang dirancang untuk menahan berbagai kekuatan gelombang. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas berikutnya, yaitu perlindungan pelabuhan yang bernama groin. Groin adalah struktur penghalang pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan konstruksinya itu sendiri biasanya terdiri dari kayu, baja, beton, dan juga batu, dan dibuat suatu bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengan jarak tertentu agar perubahan garis pantai tidak terlalu signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, fungsinya groin itu, ya, saat dia gelombang datang, maka dia akan melindungi seperti itu, pengaman pantai. Jadi sedimen-sedimen yang muncul dia tidak akan merengsek masuk ke dalam struktur pelabuhan di daratan, ya, sehingga dia akan mampu mencegah erosi di daerah pantai tersebut.
Nah, di sini bisa kita lihat bersama beberapa contoh-contoh bentuk groin yang dipasang pada suatu pelabuhan. Di sini itu adalah groin jika dilihat dari garis pantai yang ketinggiannya lebih tinggi daripada groin. Kemudian ini yang dari daerah bagian rendah seperti itu ya, groin. Nah, ini kalau dari atas ya, secara umum groin itu kalau dari atas bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti jetty. Nah, jetty itu apa? Tetap stay di slide berikutnya. Slide ini menjelaskan terkait fasilitas pelindungan pelabuhan yang berupa jetty. Jetty merupakan sebuah struktur sempit yang melindungi garis pantai dari sebuah arus pasang dan arus surut. Pada jetty ini terbuat dari kayu, tanah, batu, ataupun beton, dan fungsinya yang utama tadi melindungi garis pantai, yang kedua melindungi alur pelayaran dari serangan-serangan gelombang yang mungkin ekstrim, kemudian juga menghubungkan tanah dengan air dalam yang lebih jauh dari pantai untuk kebutuhan bongkar muat kapal, sehingga jetty ini sendiri bisa digunakan sebagai fungsinya sebagai tempat untuk menambat kapal. Tapi dengan catatan jetty di sini juga bisa menjadi penghubung ya antar dermaga yang dari garis pantai ataupun dermaga yang berada di laut dalam. Nah, di sini peran jetty itu sebagai suatu penghubung dan juga suatu pelindung. Ya, sehingga salah satu juga ya fungsi pelindungannya adalah selain untuk pelabuhan juga mencegah pendangkalan di muara dalam rangka pengendalian banjir di kawasan muara sungai tersebut. Slide ini menjelaskan terkait fasilitas pelindungan berikutnya yaitu breakwater atau pemecah gelombang. Tujuan dari fasilitas ini adalah yang pertama mengurangi aksi dari sebuah gelombang yang dapat mengganggu daripada struktur pelabuhan. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan perairan ya sekitar pelabuhan untuk jauh lebih tenang supaya bongkar muat itu sendiri bisa menjadi mudah dan aman karena gelombang dan arus pasang surut air lautnya tidak membuat kapal terlalu sering untuk bergoyang sehingga itu mengganggu dari kegiatan bongkar muatnya. Kemudian yang berikutnya ya tujuan dari breakwater ini adalah untuk membantu mengatur dari sedimentasi dari yang dibawa oleh gelombang dengan mengarahkan arus dan menciptakan daerah dengan tingkat yang berbeda dari sebuah gangguan gelombang terutama yang berada di lautan yang luas. Dan kemudian pelindungan breakwater pada kejadian tsunami itu dia akan melindungi garis pantai terhadap gelombang tsunami. Artinya kekuatan tsunami akan jauh berkurang saat dia berhadapan dengan breakwater ini sebelum mencapai daratan pantai yang sebenarnya. Slide ini merupakan menjelaskan tentang lapisan konstruksi dari sebuah breakwater itu sendiri. Secara umum ya, ada yang berupa inti atau core itu adalah terdiri dari agregat galian kasar tanpa partikel halus dari debu dan pasir. Nah, pada lapisan ini adalah yang berada di dalam atau yang warna putih ini ya, dan dia menjadi kekuatan utama dari sebuah breakwater tersebut. Slide ini menjelaskan tentang lapisan bawah pertama dan juga lapisan penyaring atau filter untuk pada lapisan konstruksi dari breakwater tersebut. Nah, lapisan bawah pertama yaitu berupa lapisan penyaring atau filter, dia tugasnya adalah untuk melindungi core dari penghanyutan material. Biasanya pada lapisan penyaring ini memang terdiri dari potongan-potongan tunggal batu yang besar ya dan juga berat ya supaya energi dari breakwater sendiri energi dari ombak itu ketika dia berhadapan dengan lapisan penyaring ini energinya sudah sangat jauh drastis berkurang dan ini akan menyebabkan jauh lebih aman struktur pelabuhan
tersebut. Berikut dijelaskan terkait dengan sebuah tata letak dari pemecah gelombang itu sendiri. Secara umum ya, tata letak ini akan disesuaikan dengan ukuran dan bentuk area yang akan dilindungi, kemudian arah yang berlaku dari gelombang badai, jadi arahnya itu kemana, kemudian arah arusnya seperti apa, dan pertimbangan dari manuver kapal. Nah, dari tata letak ini sendiri itu ada dua, seperti itu. Yaitu yang pertama detached breakwater, yaitu dibangun di perairan dekat pantai dan sejajar pantai seperti ini ya. Sejajar pantai atau shore connected, artinya dia dibangun di pinggir pantai yang tersambung dengan wilayah perairan seperti ini. Nah, detached breakwater maupun shore connected itu sekali lagi dipertimbangannya adalah pada pertimbangan di tata letak yang ada di atas tersebut. Baik detached breakwater maupun shore connected semua berada di segi yang sama dari fungsi breakwater sebagai untuk melindungi pelabuhan dan juga erosi pantai yang terjadi. Nah, di slide ini menjelaskan lebih detail terkait dari shore connected dan detached breakwater. Pada shore connected itu perencanaan akan sangat perlu sekali dalam pembangunan breakwater ini, yaitu terutama karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pemecah gelombang ya, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. Kenapa? Karena pada shore connected itu memang dia harus tahu dulu supaya nanti operasional yang terjadi itu tidak menjadi buruk karena salah di dalam peninjauan karakteristik gelombangnya. Sedangkan pada detached breakwater ini jauh lebih murah gitu ya. Artinya pada detached breakwater itu perencanaan akan bergantung pada panjang pantai yang dilindungi dan dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah. Jadi seperti ini ya. Jadi yang paling bagus sih semuanya diratakan seperti ini. Tapi kalau tidak ya, karena dia sifatnya mengurangi bukan menghilangkan, maka dia diberikan celah ya seperti itu, sehingga air dari laut pun energinya tidak langsung tertahan di sini tapi tetap ada limpasannya. Tapi setidaknya limpasan ini mampu melindungi masyarakat atau pantai yang ada di sekitar kawasan pelabuhan tersebut. Berikut ya dijelaskan ya, digambarkan terkait dengan tata letak di dalam sebuah konstruksi breakwater atau pemecah gelombang. Jadi ya bisa dipasang ya tata letaknya ya. Intinya adalah untuk melindungi garis pantainya. Nah, bisa dibuat seperti ini ya. Jadi dia dilindungi, tetap harus ada celah supaya breakwater tidak cepat rusak. Karena dia yang akan orang pertama yang akan menghadapi gelombang yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, kemudian ini bisa dibuat seperti ini ataupun ini kalau di muara sungai ya, di belokan sungai bisa dibuat juga ya. Ini untuk air bersih biasanya. Kemudian ini garis pantai sama. Berikut ya, pada slide ini dijelaskan tentang bentuk dasar dari sebuah perlindungan pantai, yaitu dari breakwater. Nah, bentuk dasar pada breakwater itu sendiri dapat terbagi. Ada yang namanya rubble mounds breakwater, wall type breakwater, artificial stones, composite design, dan wave absorber. Rata-rata pada bentuk dasar ini itu akan bergantung pada jenis material pelindungan dari breakwater tersebut. Slide ini masuk ke yang pertama, yaitu rubble mounds breakwater. Rubble mounds breakwater merupakan suatu jenis breakwater dengan bentuknya adalah tumpukan batu yang memanjang, irisan melintangnya berupa berbentuk trapesium. Pada rubble mounds breakwater ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian inti yang berada di tengah ya, dan juga bagian pelindung ya yang berada di lapisan pinggir dari pemecah gelombang tersebut. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas breakwater yang kedua, yaitu wall type breakwater. Sesuai dengan namanya, wall type breakwater merupakan
satu breakwater yang terbuat dari suatu dinding tegak vertikal dengan ketebalan dan tinggi tertentu, sehingga cenderung biasa digunakan kata-kata wall type. Nah, pada bahan material pada wall type breakwater ini itu bisa berupa dinding beton, terus kemudian bisa berupa bangunan silindris caisson. Jadi dibawa ya betonnya dari daratan, kemudian kita lapisi, kita cor kembali di sekitar silindris caisson tersebut, atau sebuah dinding kotak yang diisi oleh material tertentu ya. Jadi seperti pasang bagesting, kemudian diisi material sampai ujung atas ya, berupa wall type breakwater. Slide ini menunjukkan beberapa artificial stones yang digunakan untuk menjadi sebuah breakwater. Artificial stone itu dibuat dari tumpukan batu buatan ya, jadi dari bahan beton bertulang dengan bentuk-bentuk tertentu. Kenapa bentuknya beragam-ragam seperti ini? Karena ini sudah diteliti oleh orang geologi ataupun dari segi orang pelabuhan, bahwasanya di dalam untuk memecah gelombang itu diperlukan beberapa bentuk dengan optimalisasi yang maksimum sehingga dia efektif untuk memecah gelombang dengan persentase yang cukup signifikan, sehingga setelah melewati breakwater gelombang tidak lagi menjadi berbahaya baik buat pantai maupun pada pelabuhan. Slide ini menjelaskan tentang composite design breakwater. Sesuai dengan namanya ya, composite design breakwater itu yang membedakan adalah hanya dengan materialnya. Di sini ya dibangun dengan kombinasi tumpukan batu dan dinding vertikal yang diletakkan di atas tumpukan batu tersebut. Ini seperti digabung ya. Kalau tadi wall type itu dia tembok dari atas sampai bawah ya. Kalau ini dia material dulu tumpukan batu, kemudian dibuat dinding vertikal yang berada di atas tumpukan batu tersebut untuk melindungi kawasan pelabuhan. Slide ini menjelaskan gambaran untuk composite design breakwater itu ada 3, yaitu berupa breakwater garis miring, kemudian ada yang berupa breakwater sisi tegak, dan juga breakwater gabungan. Penjelasan selengkapnya akan berada pada slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan tentang jenis breakwater yang pertama, yaitu breakwater garis miring. Sesuai dengan namanya ya, di sini breakwater garis miring itu dibuat dari tumpukan batu alam yang dilindungi oleh lapisan pelindung berupa beton ataupun batuan. Batuan itu sendiri pun didesain sedemikian rupa sehingga dia optimis atau bisa dia kuat untuk menahan gelombang dari serangan gelombang laut atau air yang besar. Nah, pada breakwater garis miring itu memang cocok untuk tanah lunak dan tidak terlalu dalam dan lebih fleksibel dalam mengatasi gelombang. Dan susunannya ya itu ada di bagian luar itu batu yang besar, kemudian ke dalam ukurannya semakin lama itu ukuran batuannya semakin kecil. Slide ini menjelaskan terkait dengan jenis-jenis batuan yang digunakan atau bentuk-bentuk batuan untuk perlindungan terutama dari luar dari breakwater garis miring ini. Nah, di sini ya bisa dilihat ya bentuk butirannya atau bentuknya itu berpengaruh pada ikatan antar butiran, sehingga bentuk butiran yang digunakan punya sisi yang tajam karena ikatan antar butirannya juga akan lebih baik dan stabil. Itulah kenapa tidak ada bentuk yang kotak persis gitu, karena kalau kotak persis itu nanti akan ikatan antar butirannya akan susah. Oleh karena itu dibuat dengan sisi yang tajam dan dibuat sedemikian rupa supaya efisien dari segi lokasi, tempat, biaya, dan juga dari segi kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Nah, kemudian beberapa bentuk ya, bentuk breakwater garis miring ini ya, material batuannya tersebut itu adalah berupa batu beton yang bentuknya seperti tetrapod, cube, tribar, quadripod, dolos, skorlok, akropod, dan lain sebagainya, yang mana bentuk-bentuk ini nantinya ialah yang akan menjadi pokok utama dari fungsi breakwater sebagai pelindung suatu pelabuhan.
Slide ini menjelaskan terkait dengan breakwater sisi tegak, yaitu di mana ya breakwater sisi tegak ini biasanya disamakan dengan fasilitas perlindungan dari seawalls. Nah, tapi pada breakwater ini sendiri ya, dia ditempatkan pada laut dengan kedalaman lebih dalam dengan tanah dasarnya itu sendiri adalah tanah dasar yang keras. Dan biasanya pada breakwater sisi tegak ini terbuat dari material seperti pasangan batu, sel turap baja yang di dalamnya diisi tanah atau batu, bisa juga dari tumpukan buis-buis beton ya, kita bisa lihat ya di gambar sampingnya. Juga bisa berupa dinding turap baja, kita lihat yang di bawah gitu ya. Kemudian bisa juga berupa kaison beton ataupun lain sebagainya. Kaison beton ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini yang bagian yang sebelah kiri atas itu adalah untuk kaison beton, kemudian yang sebelahnya itu tumpukan-tumpukan buis beton, ataupun yang bawah itu adalah dinding turap atau baja, dinding turap baja. Slide ini menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan merancang atau membangun suatu konstruksi breakwater pada sisi tegak. Hal yang diperhatikan adalah yang pertama, untuk kedalaman itu sendiri ya harus lebih dari 20 meter, dan breakwater sisi tegak biasanya dibangun di atas breakwater sisi miring untuk segi keamanan dan juga ketahanan dari kekuatan breakwater tersebut. Kedalaman maksimum perairan yang direkomendasikan untuk dibuat breakwater sisi tegak ini adalah 15-20 meter, dan lebar pemecah gelombangnya minimal 3/4 dari tinggi breakwater sisi tegak itu sendiri. Slide ini menjelaskan tentang fasilitas pelindungan atau breakwater yang berjenis breakwater sisi tegak. Pada breakwater sisi tegak, sesuai namanya, dia tipenya adalah vertikal ke atas ya, seperti halnya wall type. Nah, pada breakwater sisi tegak, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembangunan dipastikan bahwasanya kedalaman di bawah muka air terendah ke dasar bangunan tersebut atau breakwater itu tidak kurang dari 1/4 sampai 1,5 kali atau lebih baik 2 kali dari tinggi gelombang datang. Artinya di dalam perencanaan tinggi dari breakwater sisi tegak itu dipastikan bahwasanya kedalaman di bawah muka air terendah itu tidak sampai menuju ke tinggi breakwater tersebut, sehingga pada angka amannya ketinggian dari breakwater sisi tegak itu adalah 2 kali dari tinggi maksimum gelombang air yang datang menuju ke lokasi pantai tersebut. Dan juga perlu diperhatikan juga bahwasanya tinggi pemecah gelombang di atas muka air pasang yang paling tinggi juga tidak boleh kurang dari 1/3 atau 1,5 kali tinggi gelombang datang. Ya, jadi artinya yang di dalaman bawah muka air juga sama, di atas muka air juga sama. Slide ini menjelaskan tentang breakwater sisi tegak dari jenis konstruksinya ya, ada yang berupa blok beton, kemudian ada yang berupa sheet ply cells, dan juga berbentuk kaison. Pada slide ini dijelaskan ya bahwasanya breakwater sisi tegak, cara untuk teknis pelaksanaan konstruksinya adalah dibuat ya, yang pertama dibuat dari blok beton massa yang disusun secara vertikal, jadi dari blok-blok beton dipasang, kemudian di masing-masing blok tersebut dikunci dengan beton bertulang yang dicor di tempat setelah blok-blok tersebut disusun, sehingga dipasang dulu ya blok beton massanya, kemudian setelah itu masing-masing blok ya, jadi dikasih space untuk dicor beton ya di sekitar tempat tadi blok betonnya supaya bisa kuat ya dan juga terkunci. Dan puncak pemecah gelombangnya juga dapat dibuat dari dinding beton yang dicor di tempat, dan fondasi dari breakwater sisi tegak itu bisa terbuat dari tumpukan-tumpukan batu yang diberi lapis pelindung dari sebuah blok beton itu sendiri. Slide ini menjelaskan tentang sheet pile cells di dalam breakwater sisi tegak. Sheet pile cells merupakan ya terdiri dari
turap beton dan tiang beton yang dipancang sedemikian rupa melalui tanah lunak sampai mencapai tanah keras. Jadi pengeboran sampai ketemu tanah keras diperlukan pada seed pile cells. Dan bagian atas dari turap dan tiang tersebut itu dibuat dari blok beton. Ini yang bagian kita lihat ya, yang trapesium itu. Nah, pada bentuk seed pile ini juga apabila dia berada di tanah ataupun kondisi pantai yang strukturnya ekstrim seperti itu ya, atau curam, bisa juga dibantu oleh angkur yang dipasang di breakwater sisi tegak ini. Nah, khusus untuk seed pile itu pemecah gelombang ini hanya bisa dibuat apabila dasar laut itu sendiri terdiri dari tanah lunak yang sangat tebal, sehingga apabila diganti dengan tanah lunak ini dengan pasir, itu lama-lama itu semakin lama semakin mahal di dalam pembuatannya. Slide ini itu merupakan kelanjutan dari slide sebelumnya, di mana pada pemecah gelombang sisi tegak yang berupa kaison ini itu pada dasarnya sama diletakkan di atas tumpukan batu yang berfungsi sebagai fondasinya. Nah, kemudian untuk menanggulangi gerusan pada fondasi itu, biasanya pada breakwater sisi tegak dari kaison ini itu dia dibuat pelindungan kaki ya, score protection yang terbuat dari batu atau blok beton untuk melindungi dari fondasi breakwater tersebut. Berikut dijelaskan terkait dengan breakwater sisi tegak yang berupa kaison. Nah, kaison ini itu sebenarnya sering kita lihat ya, paling umum dijumpai pada konstruksi bangunan pantai sisi tegak. Karena konstruksinya itu sendiri berupa kotak dari beton ya, yang di dalamnya sudah diisi pasir atau batu. Nah, sehingga kaison dibuat seperti kotak dengan sisi bawah yang tertutup dan dengan dinding-dinding diafragma ya. Diafragma itu yang kotak-kotak ini ya, setiap ini yang dia akan membagi kotak-kotak ini untuk diisi oleh material. Slide ini menjelaskan tentang breakwater pada bagian kaison, yaitu dari slide sebelumnya, di mana pada balok yang ada diafragmanya ini itu dibuat di daratan sehingga bentuknya adalah precast. Nah, kemudian setelah sudah jadi ya template-nya atau bentuknya, maka dibawa ke lokasi yang telah ditentukan dengan ditarik oleh kapal. Pengangkutan ini sendiri dilakukan pada lokasi waktu air tenang ya, sehingga tidak terganggu. Dan sampai di lokasi, kaison itu ditenggelamkan ke dasar laut dengan mengisikan air di dalamnya dan kemudian diisi dengan pasir. Dan bagian atasnya lalu dibuatlah sebuah lantai dan dinding beton. Slide ini menjelaskan terkait jenis berikutnya, yaitu breakwater gabungan, di mana breakwater gabungan ini merupakan sebuah kombinasi dari pemecah gelombang dari sisi tegak dan pemecah gelombang dari sisi miring, di mana pemecah gelombang sisi tegak dibangun di atas pemecah gelombang sisi miring. Nah, pada breakwater ini yang gabungan ini ya, jadi biasanya di bawahnya ini adalah miring ya, kita lihat, dan atasnya adalah tegak seperti seawall. Nah, pada breakwater gabungan ini itu digunakan pada kedalaman air yang sangat dalam dan tanah dasar tidak mampu untuk menahan beban dari pemecah gelombang sisi tegak. Sehingga keunikan dari breakwater gabungan ini adalah saat air surut itu adalah berada pada fungsi breakwater sisi miring. Tapi saat air pasang itu yang difungsikan adalah fungsi breakwater pada sisi tegak. Slide ini menunjukkan terkait juga dengan fasilitas pelindungan pemecah gelombang yang berupa wave absorber. Wave absorber merupakan satu bangunan untuk meredam energi, jadi untuk meredam ya, yang menghantam dinding sehingga dampak benturan gelombangnya tidak terlalu besar bagi suatu komponen breakwater tersebut. Nah, pada slide ini kita sudah sampai kepada apa saja faktor-faktor pertimbangan. Setelah tadi penjelasan di slide-slide sebelumnya, setidaknya ini menjadi kesimpulan apabila kita
akan merencanakan membangun sebuah fasilitas breakwater itu sendiri, terdapat beberapa faktor pertimbangan, diantaranya yaitu yang pertama, ukuran dan layout pelabuhan ini juga harus disesuaikan ya, supaya breakwater ini efisien, tidak terlalu boros. Karena kasus yang terjadi sampai saat ini adalah breakwater yang terpasang itu bisa dikatakan boros atau terlalu kuat untuk melindungi kawasan pelabuhan di belakangnya. Ini bukan berarti buruk gitu ya, tapi efisiensi dan efektivitas sebuah bangunan itu juga akan dipantau sebagai salah satu kualitas pekerjaan, kan seperti itu. Maka ini menjadi satu pertimbangan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah dari bahannya, kemudian kedalaman perairan, tempat lokasi breakwater itu dipasang, kemudian kondisi tanahnya ya, tadi saya sudah katakan ada yang untuk tanah lunak, ada yang untuk tanah keras, seperti itu. Kemudian besar gelombang dan arah gelombang, ini secara matematis dan juga permodelannya, serta untuk pasang surut air lautnya. Slide ini akan menjelaskan tentang bagian fasilitas pelindungan yang berupa artificial headland. Artificial headland adalah dia punya fungsi yaitu mencegah pasir untuk bermigrasi di sepanjang pantai. Dengan tujuan ya untuk pelindungan ini dia akan membentuk profil pantai yang stabil di sekitar belakang tanjung ya, terutama untuk pemulihan bagian pantai yang mengalami erosi akibat pasir yang terkikis. Sehingga artificial headland itu memang dia membuat profil pantai yang sedemikian rupa untuk mencegah pasir itu sendiri bermigrasi ya untuk di sepanjang pantai tersebut. Slide ini menjelaskan bahwasanya untuk pada artificial headland itu memang biasanya bentuknya itu adalah struktur rubble mound atau trapesium ya. Jadi biasanya memang dibuat sedemikian rupa gundukan-gundukan pasir supaya nanti pasir alami pantainya tidak bergeser terlalu dalam. Nah, biasanya ya dia bisa memberikan perlindungan dari gelombang badai. Dan bagian atasnya itu sendiri ya pada artificial headland itu bisa juga digunakan pada akses pejalan kaki dan digunakan sebagai tempat orang memancing ikan di laut. Berikutnya ini adalah slide yang menjelaskan terkait dengan fasilitas pelindungan yang berupa beach nourishment. Beach nourishment merupakan penambahan suplai pasir yang terjadi ke daerah pantai yang terjadi erosi. Sehingga apabila erosi terjadi secara terus-menerus, maka suplai pasir harus dilakukan secara berkala. Itulah yang namanya beach nourishment, pelembutan pantai. Artinya, kalau sudah mulai terjadi erosi, memang betul-betul dikasih suplai pasir tambahan di situ. Nah, suplai pasirnya itu bisa melalui pembelian ataupun juga dengan sistem cut and fill. Jadi galian dan timbunan di lokasi pantai tersebut sehingga pada konsolidasi pasirnya, konsolidasi tanah sekitar pantai juga tidak banyak berubah. Slide ini menjelaskan terkait dengan fasilitas penambat, di mana fasilitas penambat ini ya, kalau tadi ya slide sebelumnya terkait dengan fasilitas perlindungan, sedangkan fasilitas penambat itu adalah fasilitas yang digunakan untuk kapal itu bertambat atau berlabuh. Tujuannya apa? Adalah untuk membongkar muatan, ya, bongkar muat, persiapan keberangkatan, perbaiki kerusakan, istirahat kapal, dan lain sebagainya. Jenis bangunan yang termasuk pada fasilitas ini terdiri dari 3 fasilitas umum, yaitu yang pertama tempat pendaratan, bisa berupa docking atau slipway, kemudian dermaga, bisa berupa quays atau wharf ataupun jetty, serta bangunan yang berikutnya adalah bollard dan mooring buoy. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya pada perkuliahan ini ya, pada materi ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yaitu part 2 ya dari materi fasilitas dan elemen dalam sebuah pelabuhan.
Silakan ditunggu tanggal mainnya. Saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.